Pernah nggak kamu ngerasa hidup ini kayak permainan yang developernya iseng? Kamu udah kerja, kamu udah mikir keras sampai jidat berlipat, kamu udah coba semua tips cara cepat kaya dari internet. Tapi rezeki tetap aja berperilaku kayak kuting tetangga. Kalau dipanggil pura-pura budek, kalau kamu sibuk malah diam-diam naik ke pangkuan orang lain. Dan yang lebih nyesek, kadang kamu ngerasa semesta itu kayak admin grup WhatsApp keluarga. Suka ngeliatin doang tapi nggak pernah kasih respon yang kamu mau. Padahal kamu udah afirmasi, udah meditasi, udah healing, bahkan udah bersihin galeri HP supaya energinya lega, tetap aja uangnya muter jauh dari kamu. Aku kasih kemungkinan yang agak pedes dikit ya. Gimana kalau bukan dunia yang jahat, tapi frekuensi hidup kamu yang lagi salah channel? Kayak kamu minta diputerin lagu cinta, tapi batin kamu masih nyangkut di playlist Derita Hidup volume 3. Gimana mau nyambung? Semesta bukan Netflix, kamu nggak bisa skip episode traumanya begitu saja. Dan kalau kamu perhatiin, hari yang kamu mulai dengan hati ringan, semua terasa lancar bukan? Pintu rezeki itu kebuka kayak pintu minimarket 24 jam. Tapi begitu hati kamu sumpek, semua serba ambyar kayak sinyal wifi di kos murah. Itu bukan kutukan, bukan sial, bukan karma karena kamu pernah curi sendok waktu kondangan. Itu sinyal bahwa kamu diminta berubah, diminta naik level, diminta belajar cara main yang baru. Dan sebelum kita masuk ke inti ilmunya, izinkan aku bilang satu hal dulu. Terima kasih untuk para member Gelombang Semesta. Kalian itu ibarat para teknisi kosmik yang diam-diam nyetel antena energi channel ini biar nggak berubah jadi konten absurd yang isinya cuma challenge makan cabai rawit atau eksperimen sosial pura-pura pingsan. Kalau bukan karena kalian, mungkin Gelombang Semesta sudah lama jadi channel yang isinya 7 tanda si dia bukan jodoh kamu, versi ala-ala AI yang thumbnailnya pakai panah merah gede. Dan karena support kamu, aku bisa terus nerusin misi kita. Bikin kamu nyambung sama frekuensi rezeki yang sebenarnya. Sekarang, kalau kamu sudah siap, aku bawa kamu masuk ke dunia yang semesta jarang kasih akses. Dunia tempat rezeki itu nggak dikejar, tapi datang sendiri waktu kamu udah jadi versi yang tepat. Pernah nggak kamu duduk bengong, terus tiba-tiba mikir, kok ya hidup hidup aku, rasanya kayak game level 1, tapi musuhnya level 99. Padahal, kamu udah kerja keras. Bangun pagi sebelum alarm bunyi. Pulang malam sampai satpam kantor hafal suara langkah kamu. Kamu udah nyatet target-target finansial. Udah nonton video motivasi. Bahkan udah nyobain trik tarik rezeki pakai afirmasi 3 kali sehari. Tapi rekening tetap segitu-gitu aja. Lucunya, kamu sadar pola aneh ini sering terjadi. Ada hari-hari ketika kamu udah usaha abis-abisan, tapi semesta kayak bilang, nggak dulu deh. Dan rezeki pun lari zigzag kayak ayam kampung dikejar bocil. Terus kamu mulai nyalahin banyak hal. Nyalahin kerjaan, nyalahin lingkungan, nyalahin diri sendiri, bahkan sempat nyalahin tanggal lahir karena katanya zodiakku memang kurang hoki. Ya kali, rezeki kamu ditahan sama Virgo season. Dan di tengah semua kekacauan itu, pernah nggak kamu sadar satu hal sederhana? Mungkin selama ini bukan hidupmu yang bermasalah. Mungkin frekuensi kamu yang nyasar. Iya, nyasar. Kayak kamu lagi pingin dengerin lagu cinta yang adem, tapi radio batin kamu masih nyangkut di stasiun Curhat Patah Hati Tak Berkesudahan FM. Kamu minta semesta kasih kejutan positif, tapi batin kamu masih kayak file zip penuh trauma yang belum pernah diekstrak. Kamu pingin aliran rezeki yang lancar, tapi energi kamu masih kayak selokan di musim hujan. Mampet. Dan mau jujur dikit ya, semesta itu sebenarnya bukan pelit. Dia cuma bingung. Kamu bilang kamu mau kaya, tapi vibrasi kamu bilang kamu takut miskin.
kamu bilang kamu mau hidup tenang, tapi energi kamu masih kayak balita ngambek di Indomaret. Semesta itu kayak kasir minimarket. Dia nggak peduli kamu bawa tas mewah atau sendal jepit. Yang dia lihat cuma barcode-nya. Dan barcode energi kamu itu yang kebaca acak. Kadang kelimpahan, kadang kekurangan, kadang keputusasaan. Ya wajar kalau output hidupmu ikut acak. Sekarang, coba kamu ingat. Ada nggak hari ketika kamu bangun dengan perasaan lebih ringan? Nggak ada beban berlebih, kamu nggak mikirin apa-apa. Lalu tiba-tiba ketemu orang baik. Ada peluang kecil tapi manis. Ada kejutan rezeki kecil. Hari berjalan mulus kayak jalan tol jam 2 pagi. Itu bukan kebetulan. Itu momen ketika frekuensi kamu nyambung. Sekali saja kamu berada di vibrasi yang tepat, semua hal kecil ikut bergerak ke tempatnya. Kayak puzzle yang tadinya acak, tiba-tiba nyambung. Sebaliknya, ada hari ketika kamu bangun dengan hati sumpek, pikiran berat, bahu tegang, dan semua kejadian hari itu ikut kacau, kayak sinyal wifi di kosan 150.000 per bulan. Motor mogok, kerjaan numpuk, orang nyebelin tiba-tiba muncul lengkap dengan dramanya. Itu pun bukan kutukan. Itu cuma GPS semesta yang nyampain pesan halus. Frekuensimu turun, naikin dikit ya. Masalahnya, kita nggak pernah diajarin cara naik frekuensi. Kita cuma diajarin 2 hal saja kecil, kerja keras dan sabar. Padahal, kalau frekuensimu salah, kerja kerasmu cuma jadi kardio batin yang bikin capek tapi nggak maju. Dan disitulah perjalanan kita mulai. Aku pingin kamu tahu satu hal. Hal yang akan jadi dasar seluruh cerita ini. Kamu belum gagal. Kamu cuma belum nyambung. Karena begitu kamu nyambung, hidupmu bakal mulai berubah dari hal-hal kecil yang jarang kamu sadari. Dan tepat di titik ini, semesta sebenarnya sedang membuka pintu baru yang kamu belum lihat. Karena setelah bab ini, kamu bakal ngerti kenapa usaha kerasmu selama ini belum berbuah dan kenapa hidup kamu terasa macet total padahal kamu udah injek gas terus-terusan. Siap masuk ke bab selanjutnya? Karena di sana, kamu akan melihat kenyataan yang selama ini kamu lewatkan. Kalau ada pelajaran paling bikin bingung di hidup ini, mungkin ini. Usaha keras ternyata nggak otomatis bikin kamu sukses. Iya, aku tahu. Ini kalimat kontroversial. Kedengerannya kayak anti nasib, anti motivasi, bahkan sedikit kayak propaganda malas. Tapi coba kamu perhatikan sebentar. Kamu lihat orang yang kerja bagai kuda, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Lalu lihat orang lain yang kerjanya santai, senyumnya lebar, tapi duitnya ngalir kayak debit otomatis. Ini bukan iri, ini observasi ilmiah ala rakyat jelata. Dan dari observasi itu, muncul pertanyaan yang bikin jidat mengkerut. Kok bisa ya, kerja keras nggak ngejamin apa-apa? Nah, bab ini bakal jawab itu. Dan jawabannya rada nyelekit, tapi menenangkan juga. 1. Usaha keras tanpa frekuensi itu kayak ngecharge HP dengan kabel 5 ribuan. Kamu pernah beli kabel charger murah di minimarket depan gang? Warnanya kece, kelihatan bisa diandalkan. Tapi pas dipakai, dia cuma menghantarkan harapan, bukan listrik. Nah, banyak orang kerja keras kayak gitu. Tenaganya keluar, waktunya habis, tapi hasilnya nggak naik-naik. Bukan karena malas, bukan karena bodoh, bukan karena dunia jahat. Karena energinya nggak nyambung sama tujuan. Kamu mau rezeki naik, tapi pikiran kamu penuh takut. Mau hidup damai, tapi batin kamu kayak file korup. Mau peluang baru, tapi vibrasi kamu masih nostalgia sama luka lama. Gimana semesta mau nerusin energinya? Sinyalnya putus-putus. Orang sukses itu bukan cuma kerja keras, tapi kerja selaras. Ini bedanya. Kerja keras, kamu gas terus, nggak peduli jalurnya benar apa enggak. Kerja selaras, jalurnya benar dulu,
baru gas. Bayangin kamu mau ke Bandung, tapi kamu naik kereta jurusan Surabaya. Kamu bisa lari ngejar kondektur, kamu bisa duduk paling depan, kamu bisa baca buku motivasi sepanjang perjalanan, tetap aja kamu tiba di Surabaya. Kenyataan hidup banyak yang kayak gitu. Mereka kerja keras, kerja rajin, tapi tujuannya nggak sinkron sama getaran batinnya. Makanya rejeki nggak nyampe. Energi lemah sama dengan hasil lemah. Hidup itu bukan soal berapa lama kamu kerja, tapi seberapa kuat sinyal yang kamu pancarkan saat kamu kerja. Pernah nggak kamu kerja sebentar tapi hasilnya banyak, terus di lain hari kamu kerja lama banget tapi hasilnya mepet? Itu bukan kebetulan, itu kualitas energi. Hati sumpek sama dengan hasil sumpek. Hati ringan sama dengan hasil ringan. Hati senang sama dengan peluang datang. Hati takut sama dengan hal-hal yang ditakuti mendekat. Ini bukan mistis, ini mekanisme vibrasi dasar. Energi kamu adalah bahasa universal yang dipahami semesta. Dan semesta merespons energi kamu, bukan kata-kata kamu. Kalau mindsetmu luka, usahamu jadi tolak angin. Ini bagian sedikit pedas ya. Banyak orang kerja keras tapi pelarian. Kerja keras buat nutupin rasa tidak berharga. Kerja keras buat membuktikan diri. Kerja keras karena takut miskin. Kerja keras karena ingin dianggap hebat. Dan kalau sumbernya luka, hasilnya juga luka. Kerja keras yang lahir dari rasa takut nggak bisa mencetak hasil yang lahir dari rasa tenang. Itu hukum energi. Kayak kamu bikin kopi dari air keruh. Mau pakai bubuk kopi mahal atau mesin kopi canggih pun rasanya tetap aneh. Usaha keras itu perlu, tapi bukan awalnya. Ini kesalahan konsep yang diajarkan sejak kecil. Kamu kerja keras dulu, nanti hasil datang. Padahal yang benar, kamu lurusin frekuensi dulu, baru kerja kerasmu jadi efektif. Kerja keras itu akselerator, tapi frekuensi itu mesinnya. Tanpa mesin yang benar, gaspol pun cuma bikin knalpot batuk-batuk. Dan di titik ini, aku mau kamu tarik nafas bentar, karena apa yang kamu temuin di bab ini sebenarnya bukan penghakiman. Ini pembukaan mata. Bukan kamu yang salah. Sistemnya saja yang belum kamu mengerti. Kamu bukan kurang usaha. Kamu cuma belum di jalur frekuensi yang benar. Dan setelah kamu sadar ini, kita siap masuk ke hal yang lebih dalam. Sumber masalah sebenarnya bukan kerja kerasmu, tapi getaran batinmu. Lanjut ke bab 3. Di sana kamu bakal mulai lihat apa yang benar-benar bikin rejeki kamu mandek. Kalau di bab sebelumnya kita bongkar kenapa kerja keras nggak otomatis bikin kamu sukses, di bab ini kita turun lebih dalam ke akar masalahnya. Dan akar itu bukan di luar, bukan di pekerjaan kamu, bukan di lingkungan kamu, bukan di peluang yang belum datang. Akar itu ada di dalam kamu, tepatnya di getaran batinmu yang nyangkut. 1. Batin kamu itu kayak hard disk. Kamu pernah punya hard disk lama yang isinya banyak file sampah? Ada foto mantan tahun 2014, screenshot chat random, download film yang nggak pernah ditonton. Dan ketika kamu mau simpan sesuatu yang baru, ruangnya nggak cukup. Nah, batin kamu pun begitu. Kamu mau simpan energi baru, rezeki baru, peluang baru, tapi dalamnya masih penuh sisa-sisa, trauma, kekecewaan, rasa bersalah, takut gagal, takut miskin, takut nggak dihargai, percaya diri yang naik turun kayak harga cabai, dan semua file emosional yang nggak pernah kamu delete. Hasilnya, ketika kamu afirmasi, aku layak kaya, bawah sadar kamu menjawab, yakin, file-file lamamu masih bilang kamu nggak pantas loh. Makanya afirmasi mental battle, bukan healing. 2. Getaran bukan teori. Kamu sendiri yang ngalamin. Kalau kamu pikir ini teori aneh-aneh, coba ingat momen sederhana ini. Ada hari ketika kamu bangun dengan mood bagus tanpa sebab. Terus, entah kenapa segala hal berjalan mulus. Orang lebih ramah,
kerjaan cepat beres, ada peluang kecil datang tiba-tiba, bahkan jalanan terasa lebih bersahabat. Itu karena getaran kamu sedang tinggi. Lalu ada hari lain ketika kamu bangun dengan perasaan berat, dan semuanya ikut berat. Ada yang salah kecil tapi efek besar. Ada drama yang nggak kamu undang. Kerjaan jadi ribet, pikiran kacau, energi habis sebelum siang. Itu karena getaran kamu sedang turun. Semesta itu bukan rumit, dia cuma mengikuti sinyal kamu. 3. Luka batin itu magnet. Dan sayangnya, magnet yang jelek. Ini fakta pedas. Luka batin menarik experience yang bentuknya mirip luka itu. Kalau kamu sering disakiti, kamu vibrasinya jadi takut disakiti. Dan anehnya, kamu ketemu lagi orang yang begitu. Kalau kamu takut kekurangan uang, vibrasimu jadi kekurangan. Dan semesta bilang, oh, ini sinyal yang harus direspon. Kalau kamu trauma ditinggalkan, kamu nggak sadar sering menciptakan situasi yang bikin kamu merasa ditinggalkan. Bukan kamu mau, tapi energinya otomatis. Ini bukan salah kamu. Ini mekanisme bawah sadar. Kamu nggak sadar kamu vibrasiin apa, tapi semesta sangat sadar. 4. Emosimu adalah frekuensimu. Kita nggak pernah diajarin ini waktu kecil, padahal sederhana. Marah sama dengan frekuensi rendah. Sedih berat sama dengan rendah. Takut sama dengan rendah. Khawatir sama dengan rendah. Minder sama dengan rendah. Sebaliknya, syukur sama dengan tinggi. Tenang sama dengan tinggi. Senang sama dengan tinggi. Percaya sama dengan tinggi. Rileks sama dengan tinggi. Itu sebabnya orang yang sering panik jarang dapat solusi bagus. Sementara orang yang bisa tetap kalem di situasi kacau, justru dapat jalan keluar yang gak disangka-sangka. Semesta itu menyukai frekuensi yang stabil, bukan frekuensi yang lompat-lompat kayak sinyal TV analog saat angin kencang. 5. Batin yang rusak tidak bisa menciptakan hidup yang sehat. Ini logika dasar energi. Kamu tidak bisa menciptakan sesuatu yang kamu tidak selaraskan lebih dulu. Kamu mau hubungan yang damai, tapi kamu masih perang batin. Kamu mau uang yang banyak, tapi kamu masih percaya uang itu susah. Kamu mau pekerjaan yang dihargai, tapi kamu sendiri belum menghargai diri kamu sendiri. Kamu mau hidup yang mengalir, tapi pikiran kamu tersumbat penuh keraguan. Energi kamu menciptakan realitas kamu. Getaran kamu menarik pengalaman yang setara. Itu sebabnya pekerjaan paling penting bukan di luar, tapi di dalam. Dan sebelum bab ini ditutup, aku cuma mau kamu ambil satu kalimat. Hidupmu bukan lamban. Energi lamamu yang belum kamu upgrade. Karena setelah ini, di bab berikutnya, kita bakal masuk ke 5 hukum semesta pertama. Dalam versi yang bisa kamu pakai langsung di hidup sehari-hari. Saat kamu mulai ngerti hukum-hukum ini, hidupmu nggak cuma berubah, tapi mulai terasa masuk akal. Siap naik frekuensi pelan-pelan? Kalau siap, kita sambung di bab 4. Kalau kamu pikir semesta itu ribet, percaya deh, yang bikin ribet itu kita sendiri. Semesta sebenarnya simple banget. Dia cuma punya aturan main. Kayak game open world yang semuanya mengikuti sistem yang konsisten. Kalau kamu ngerti sistemnya, hidup jadi lebih ringan. Masalahnya, banyak orang main game hidup dengan mental skip tutorial. Jadi wajar kalau kehidupannya sering tumburan. Hari ini, kita masuk ke 5 hukum semesta pertama. Tapi aku bakal jelasin pakai bahasa nongkrong, biar nggak pusing. Siapin kopi, tarik nafas, karena mulai dari sini, sudut pandang kamu bisa agak bergeser. 1. Hukum keselarasan atau Law of Attraction. Ini yang paling terkenal, tapi juga yang paling sering disalahpahami. Orang kira cukup afirmasi, visualisasi, lalu rejeki datang dari lantai 2 sambil nyanyi surprise. Padahal yang narik bukan kata-kata kamu. Yang narik itu frekuensi kamu. Kamu boleh bilang aku kaya. Tapi kalau dalam hati kamu takut miskin, semesta baca getaran takutnya, bukan kata kayanya. Kamu boleh bilang aku dicintai. Tapi kalau kamu masih trauma ditinggalkan,
semesta baca vibrasi traumanya. Semesta itu buta huruf. Yang dia ngerti cuma getaran. Kamu menarik apapun yang frekuensinya cocok sama batin kamu, bukan apa yang kamu ucapkan. 2. Hukum resonansi atau Law of Resonance. Kalau hukumnya nomor 1 itu menarik, yang ini menguati. Ibarat kamu nyanyi fales. Kalau deket mic, suaranya makin fales kedengaran. Kalau suaramu bagus, mic juga membuatnya makin indah. Begitu juga energi. Apapun yang kamu pancarkan, semesta menguatkan. Kamu panik, masalah terasa makin besar. Kamu tenang, solusi terasa lebih dekat. Kamu bersyukur, kebahagiaan kecil jadi terasa lebih manis. Kamu dendam, hal-hal kecil yang nyebelin makin banyak muncul. Makanya, kalau mood kamu rusak sedikit, sisa hari ikut amburadul. Karena getaran itu memantul balik dan membesar. Hukum kejelasan atau Law of Clarity. Ini hukum yang diam-diam paling menentukan. Semesta nggak bisa ngasih kamu sesuatu kalau kamu sendiri nggak jelas apa yang kamu mau. Banyak orang manifestasi kayak gini. Aku mau kaya, pokoknya kaya. Kaya yang gimana? Duit halal? Duit haram? Duit receh? Duit passive income? Nggak jelas. Atau aku mau hidup damai. Damai versi apa? Damai di gunung? Damai di kantor? Damai di hati? Tanpa kejelasan, semesta bingung mau ngasih apa. Analogi gampang. Kamu pesan makanan online, tapi alamatnya cuma rumah warna biru deket pohon mangga. Ya ojolnya muter-muter, bos. Kejelasan itu magnet. Semakin jelas kamu, semakin mudah semesta mengirimkan sinyal balik. Hukum gerakan terinspirasi atau Law of Inspired Action. Nah, ini yang sering bikin orang gagal manifestasi. Kamu mau sesuatu, terlalu keras. Kamu pengen cepet, sampai jadi tegang. Kamu takut nggak dapet, sampai energi kamu jadi kencang kayak karet gelang siap putus. Padahal, hukum ini bilang, ketika kamu melepas, semesta lebih mudah bergerak. Melepas bukan berarti menyerah. Melepas itu berhenti maksa. Melepas itu percaya. Melepas itu membuka ruang. Kamu menanam benih. Kamu siram, kamu rawat. Tapi kamu nggak buka tanahnya tiap 5 menit buat ngecek udah tumbuh belum. Itu bukan care. Itu cemas. Cemas sama dengan resistensi. Resistensi sama dengan aliran energi macet. Dan 5 hukum ini sebenarnya sudah cukup untuk bikin hidup kamu berubah jauh lebih stabil. Kalau kamu ngerti cara pakainya. Tapi di balik ini, ada 5 hukum lagi yang lebih dalam, lebih halus, dan jarang orang tahu kerjanya. Hukum yang kalau kamu pahami, bukan cuma rezeki yang berubah, tapi cara kamu melihat hidup ikut naik kelas. Dan kita bakal masuk ke sana di bab 5. Pernah nggak kamu ngerasa doa kamu itu kayak paket COD yang statusnya dalam perjalanan, tapi kurirnya entah hilang di dimensi lain? Kamu sudah afirmasi, sudah visualisasi, sudah meditasi sambil nyalain lilin aromaterapi rasa mangga. Sudah juga bersihin kamar biar energinya lega, padahal ujung-ujungnya cuma mindahin baju dari kursi ke kasur. Tapi, rezekinya? Yang datang cuma notifikasi Shopee Sale. Nah, sebelum kamu curiga semesta error, dengerin dulu satu rahasia penting. Yang kamu minta itu sebenarnya sedang datang, tapi kamu lagi ada di fase yang namanya inkubasi semesta. Ini fase diam-diam, fase paling senyap, fase di mana semesta kayak lagi mikir, dia sudah siap belum ya dikasih hidup level baru? Karena gini, apa yang kamu minta itu bukan sekedar angka saldo.
Bukan sekedar peluang baru, bukan sekedar keberuntungan iseng. Yang kamu minta itu butuh versi diri yang baru. Kamu nggak bisa minta naik level tapi masih pakai mentalitas lama. Itu kayak mau masuk mall mewah tapi masih nyari sandal jepit kanan kiri nggak cocok. Makanya, semesta punya fitur rahasia. Fitur yang cuma muncul ketika kamu naik level hidup. Dan fitur ini sering banget muncul dalam bentuk yang nggak selalu menyenangkan. Kadang semesta jawab doamu dengan teman lama menjauh. Peluang lama tiba-tiba hilang. Kebiasaan lama mendadak nggak enak dijalanin. Kamu capek tanpa alasan. Kamu mager tanpa sebab. Kamu mudah ke-trigger hal kecil. Kedengarannya kayak kemunduran, padahal ini pembersihan. Semesta bukan nyusahin kamu. Semesta lagi bongkar struktur lama supaya pondasi baru bisa dibangun. Bayangin kamu mau renovasi dapur. Sebelum kinclong dan estetik, ya pasti berantakan dulu. Mau marah ke tukangnya? Tapi justru itu tanda pekerjaan lagi jalan. Begitu juga dengan hidup kamu. Kalau hidup kamu lagi berantakan, seringnya itu bukan tanda doa kamu gagal. Justru itu bukti semesta lagi bergerak. Dan di fase inkubasi ini ada 3 hal yang semesta tanyakan diam-diam. 1. Sudah siap belum? Bukan siap secara teori, tapi siap secara emosi. Siap nggak kamu berubah? Siap nggak kamu nggak drama kalau jalurnya beda dari rencana kamu? Siap nggak kamu menerima sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangin? Kalau belum siap, semesta tahan dulu. Bukan menolak, cuma menunda biar kamu nggak patah saat menerimanya. 2. Niat kamu jernih nggak? Kadang kamu bilang mau rezeki besar, tapi hatimu bilang, biar mantanku nyesel. Atau, biar aku kelihatan berharga. Nah, semesta bisa baca yang kamu sembunyikan di balik niatmu. Kalau motifmu masih penuh luka, semesta kasih dulu proses penyembuhannya. Makanya kadang kamu disuruh sabar bukan karena semesta pelit, tapi karena semesta sayang. 3. Energi lama masih numpuk nggak? Ini lucu tapi nyata. Banyak orang minta hidup baru, tapi masih ngotot mempertahankan pola lama. Itu kayak mau minta baju baru, tapi lemari penuh baju masa lalu yang nanti juga kepake. Padahal udah 7 tahun nggak disentuh. Semesta nggak bisa masukin yang baru ke ruang yang belum dikosongin. Makanya kamu suka merasa, kenapa aku malah kehilangan sesuatu? Karena itu ruangnya sedang dibersihkan. Jadi kalau sekarang hidup kamu kerasa aneh, hening, berubah, mulai menjauh dari beberapa orang, atau malah mulai kehilangan hal yang dulu kamu anggap penting, tenang, bukan salah kamu, bukan karma, bukan kutukan karena kamu dulu curi sendok waktu kondangan, tapi karena fitur rahasia semesta baru aktif. Dan itu artinya satu hal, kamu sedang naik level. Kabar baiknya, fase inkubasi ini nggak bakal lama. Yang penting kamu tetap jaga frekuensi, tetap hadir, tetap bertumbuh. Karena setelah fase ini lewat, rezeki datang bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai penghuni tetap hidup kamu. Setelah kamu melewati fase inkubasi semesta yang bikin hidup kerasa kayak kamar kos habis dipakai 7 orang secara bergantian, akhirnya kamu masuk ke fase yang jauh lebih menarik. Fase jalan terbuka. Ini fase di mana semesta mulai kasih tanda-tanda, kode-kode, sinyal-sinyal halus. Bukan sinyal lampu merah hijau, bukan pula suara toa masjid, tapi sinyal yang cuma bisa kamu rasain kalau hati kamu udah lumayan tenang. Dan sebelum kamu nanya, kenapa selalu sinyal halus? Kenapa nggak ditulis aja di papan reklama? Jawabannya simpel. Kalau semesta ngomong keras-keras, nanti kamu kaget. Kalau semesta ngomong jelas-jelas, nanti kamu ngelawan. Makanya, semesta bisik-bisik saja. Nah, di fase ini, ada satu prinsip penting. Rezeki datang bukan karena kamu ngejar, tapi karena kamu ikut gerak ketika semesta dorong pelan. Gerakan ini punya nama, aksi terinspirasi. Ini beda jauh dengan aksi panik, aksi kepepet, atau aksi yang penting gerak biar kelihatan produktif. Aksi panik itu kayak buka 7 tab lowongan kerja dalam 10 menit.
ngechat mantan minta maaf, padahal nggak lo konteks. Mulai bisnis baru tiap hari Senin. Beli kelas online gara-gara FOMO. Posting quotes motivasi biar kelihatan oke, padahal hati bubur. Itu semua bukan aksi terinspirasi. Itu aksi dari ketakutan. Sedangkan aksi terinspirasi itu halus banget. Biasanya muncul dari dorongan spontan, rasa penasaran, atau ide yang muncul waktu kamu lagi santai gosok gigi. Contohnya apa? Kamu tiba-tiba kepikiran buat hubungi seseorang yang lama nggak kamu sapa. Dan ternyata dia kasih kamu peluang baru. Kamu tiba-tiba ingin belajar skill kecil. Dan skill itu jadi pintu rezeki besar. Kamu tiba-tiba pengen datang ke satu tempat. Dan di sana ada orang yang akhirnya mengubah arah hidupmu. Itulah GPS semesta. Dia kasih koordinat, bukan peta lengkapnya. Dan keberhasilan kamu tergantung dari satu hal. Apakah kamu berani melangkah meski nggak ngerti kemana arahnya? Sering kan kamu merasa, aku mau gerak sih, tapi takut salah langkah. Aku mau coba, tapi apa ini benar? Atau cuma halu belaka? Tenang, semua manusia pernah ada di titik itu. Bahkan malaikat mungkin pernah geleng-geleng lihat kita overthinking. Semesta tidak minta kamu perfect. Semesta cuma minta, ikut satu langkah dulu. Nanti langkah berikutnya aku bukain. Kayak jalan malam pakai senter, kamu nggak bisa lihat ujung jalan. Tapi kamu bisa lihat 2-3 meter di depan. Dan itu cukup buat terus jalan. Di fase ini, ada beberapa tanda kamu lagi dapat dorongan dari semesta. 1. Kamu merasa ringan waktu memikirkan suatu langkah. Kalau langkah itu bikin kamu glow down dalam 3 detik, itu bukan intuisi, itu kecemasan. Tapi kalau rasanya kayak, ini kok menarik ya? Itu tanda. 2. Kamu mulai dengar kalimat yang sama dari berbagai arah. Misal, kamu kepikiran ganti bidang. Besoknya temanmu bilang hal serupa. Besoknya lagi kamu nemu video random yang bahas itu. Itu bukan kebetulan. Itu semesta nudging. Ayo, ini jalannya. 3. Kamu merasa ditarik, bukan didorong. Intuisi menarik kamu lembut. Ego mendorong kamu dengan panik. Beda banget rasanya. Dan ingat ya, aksi terinspirasi nggak selalu mewah dan heroik. Kadang cuma tindakan kecil. Kirim email, join komunitas, mulai bikin karya pertama, atau sekedar berani bilang ya atau tidak. Tindakan kecil ini bisa jadi pintu besar. Karena dalam hukum semesta, langkah kecil yang selaras lebih kuat daripada langkah besar yang panik. Bayangin, kamu punya kunci. Kalau kunci itu cocok, pintunya kebuka mulus. Kalau kunci itu salah, kamu makin keras muter, makin patah. Aksi terinspirasi itu kunci yang cocok. Sekarang kamu mungkin tanya, kalau aku salah langkah gimana? Tenang, kamu nggak akan tersesat. Semesta itu kayak Google Maps. Kalau kamu salah belok, dia bilang, menghitung ulang rute. Nggak marah, nggak ngejudge, nggak bilang kamu bodoh. Pokoknya diarahkan lagi pelan-pelan. Dan pada titik ini, satu hal penting. Jangan abaikan dorongan halus yang muncul. Kadang itu bukan pikiranmu. Kadang itu kode dari semesta. Jadi, kalau kamu lagi dapat firasat kecil, ide lucu, dorongan tiba-tiba, ambil langkahnya. Meski kecil, meski nggak masuk akal. Karena seringkali, peluang besar itu datang lewat pintu yang kelihatannya kecil banget. Ada satu fenomena aneh yang sering bikin orang salah paham waktu mulai manifestasi. Begitu kamu berusaha berubah, hidup kamu malah makin kayak telenovela episode 97. Kamu mulai afirmasi, yang datang malah tagihan mendadak. Kamu mulai meditasi, yang muncul malah mantan bilang kangen vibe lama kamu. Kamu mulai bersyukur, besoknya drama keluarga naik level tanpa briefing. Dan kamu langsung mikir, semesta ini beneran ngerti bahasa aku nggak sih? Ini proses transformasi atau aku cuma digodain realitas sih? Kenapa rasanya makin kaos padahal niat aku baik? Tenang, duduk dulu. Minum air putih kalau perlu. Karena kalau hidup kamu tiba-tiba absurd, rame masalah, dan banyak hal aneh, itu justru tanda bahwa frekuensi kamu mulai naik. Dan ketika frekuensi berubah, ada satu hukum otomatis semesta.
Realitas lama kamu memang harus runtuh dulu. Bukan karena jelek, bukan karena salah, tapi karena sudah kedaluarsa. Itu kayak buka aplikasi tapi versinya jadul. Ya harus diupdate dulu. Kalau enggak, nanti error terus. Semesta melakukan proses itu ke hidup kamu. 1. Kekacauan adalah pembersihan besar, bukan hukuman. Bayangin kamu punya gudang yang isinya barang 10 tahun lalu, karton bekas, baju SMA, ember bocor, dan sisa-sisa memori yang kamu nggak mau akui. Sekarang, kamu mau simpan barang baru yang lebih bernilai. Bisa? Nggak bisa. Kalau mau masuk yang baru, ya gudangnya harus dibongkar dulu. Dan waktu dibongkar, hasilnya berantakan, bikin pusing, kelihatannya makin kacau dari sebelumnya. Tapi itu kacau yang sehat, kacau yang membawa kamu naik level. Begitu juga hidup kamu. Ketika frekuensi naik, orang yang toksik mulai menjauh. Pekerjaan lama terasa sempit. Drama yang selama ini kamu tahan-tahan meledak. Kebenaran, kejujuran muncul satu-satu. Kebiasaan lama terasa bikin sesak. Lingkungan lama mulai nggak cocok. Ini bukan sabotase, ini decluttering spiritual. Semesta bersihin debris lama biar masa depanmu bisa masuk dengan mulus. 2. Masalah muncul supaya luka lama nggak kamu bawa ke level berikutnya. Kadang semesta munculin hal-hal yang bikin kamu bertanya, kenapa aku ketemu masalah yang sama lagi? Jawabannya simple, karena bagian itu belum kamu beresin. Frekuensi baru butuh mental baru. Tapi mental baru nggak bisa lahir kalau luka lama masih bercokol kayak penghuni kos yang nggak mau bayar sewa. Makanya, kamu bilang mau stabil, tapi semesta munculin situasi untuk nguji apakah kamu masih mudah panik. Kamu bilang mau berlimpah, semesta munculin tagihan untuk lihat apakah kamu masih takut miskin. Kamu bilang mau hubungan sehat, semesta munculin pola lama untuk melihat apakah kamu sudah bisa bilang tidak. Ini bukan ujian jahat, ini kalibrasi, supaya versi kamu yang lama benar-benar dilepas. 3. Kaos muncul untuk ngetes kestabilan frekuensi kamu. Semesta itu nggak mau kasih hal besar kalau frekuensi kamu masih goyang kayak sinyal HP di basement. Maka muncullah situasi memancing emosi, orang yang menguji kesabaran, kejadian yang bikin kamu berpikir ulang, momen-momen yang menuntut kamu memilih jadi versi baru atau versi lama. Ini bukan tes yang harus bikin takut. Ini kayak semesta bilang, yakin mau naik level? Biar aku cek dulu fondasinya. 4. Kaos adalah notifikasi bahwa jalur lama sudah ditutup. Salah satu ciri paling jelas kamu sedang naik frekuensi, hal yang dulu nyaman, tiba-tiba nggak kerasa cocok. Lingkungan lama terasa sempit. Pekerjaan lama kerasa berat. Beberapa orang mulai menjauh. Kamu mulai bosan sama hal-hal yang dulu kamu suka. Kamu mulai craving hal baru tanpa ngerti kenapa. Ini bukan kehilangan, ini penggiringan. Semesta menutup pintu lama karena kamu sudah di-redirect ke pintu yang lebih besar. Cuma ya, namanya juga manusia, kalau ditutupin pintu dikit langsung panik. Kenapa aku kehilangan semuanya? Padahal semesta bilang, kamu nggak kehilangan, kamu dialihkan. 5. Kaos mempercepat kamu menuju hidup baru. Kalau kamu naik sepeda perlahan, kamu bisa muter balik. Tapi kalau kamu naik motor dan sudah masuk jalur cepat, ya kamu cuma bisa maju. Kaos bekerja seperti itu. Dia mempercepat transformasi kamu supaya kamu nggak balik ke pola lama. Kadang hal buruk datang bertubi-tubi, bukan karena karma, tapi karena semesta mau percepat pembersihan. Seperti pertemanan toksik mangkir sendiri. Pekerjaan lama tiba-tiba berakhir. Kebiasaan buruk tiba-tiba terasa nggak enak. Peluang baru muncul diam-diam. Semua itu terjadi karena kamu sudah bukan versi lama. Jadi, kalau hidup kamu lagi rame masalah, tenang. Kalau kamu lagi merasa capek batin, banyak hal berubah, banyak pintu lama tutup, banyak kejadian aneh muncul, kamu merasa hidupmu kayak plot twist sinetron jam 9 malam. Selamat, bukan hidup kamu hancur, tapi struktur lama kamu sedang dibongkar biar versi kamu yang baru bisa muncul. Kaos adalah tanda manifestasi kamu sudah on. Frekuensi kamu sudah naik. Dunia lama kamu sedang diganti. Kalau kamu sudah melewati fase inkubasi,
terus bertahan di tengah chaos, dan mulai berani ambil langkah-langkah kecil yang terinspirasi, kamu akan masuk ke salah satu fase paling seru dalam perjalanan manifestasi, fase kode-kode semesta. Di fase ini, hidup kamu tiba-tiba kerasa kayak film yang sutradaranya iseng, tapi isengnya baik. Semesta mulai kasih kamu tanda-tanda kecil yang bikin kamu mikir, "Lah, kok pas banget? Ini kebetulan atau semesta lagi ngedep ke aku nih? Kok semua kayak nunjuk ke arah yang sama?" Kabar baiknya, kamu nggak halu. Itu memang bahasa semesta. Sinkronisitas adalah cara semesta bilang, "Kamu udah di jalur yang tepat, lanjut." Dan yang lebih keren, tanda-tanda ini muncul dengan cara yang lembut, simple, tapi ngena banget. 1. Pikiran yang kamu simpan diam-diam, tiba-tiba muncul di luar diri kamu. Misal, kamu kepikiran buat pindah kerja, tiba-tiba kamu lihat iklan lowongan yang cocok banget. Besoknya teman lama chat, ada posisi kosong nih, minat? Atau kamu kepikiran mulai usaha kecil-kecilan, dan tiba-tiba kamu dapat konten inspirasi persis topik itu. Ini bukan kebetulan. Ini kayak semesta bilang, ya, itu arahnya, jangan cuma mikir, mulai gerak pelan-pelan. 2. Kamu ketemu orang yang pas banget di momen yang tepat. Contohnya, kamu lagi butuh insight, muncul orang yang pernah ngalamin hal sama. Kamu lagi stuck, ngobrol sama orang random yang ngomong sesuatu yang bikin klik. Kamu lagi bingung ambil keputusan, ketemu mentor dadakan yang jawab keraguanmu tanpa dia tahu apa-apa. Sinkronisitas sering turun lewat manusia, karena kadang semesta mikir, kalau aku kasih kode langsung dia nggak peka. Kasih lewat manusia aja deh, biar kepikiran. 3. Hal-hal yang kamu butuhkan muncul sebelum kamu minta. Ini ciri khas sinkronisitas level lanjut. Misal, kamu butuh alat kerja, tiba-tiba ada diskon. Kamu butuh waktu, tiba-tiba meeting batal. Kamu butuh dukungan, tiba-tiba ada yang ngechat menanyakan kabar. Ini bukan random. Ini frekuensi kamu mulai sinkron sama realitas yang kamu tuju. Dalam bahasa semesta, energi kamu sudah match, tinggal jalan terus. 4. Angka, kata, atau simbol tertentu muncul berulang-ulang. Jangan salah, semesta bisa memakai angka berulang, kalimat random, nama seseorang, lokasi tertentu, lagu tertentu, bahkan meme receh sebagai cara buat narik perhatian kamu. Misal kamu terus lihat angka yang sama, atau kamu dengar nama tempat yang sama dari 3 orang berbeda, atau kamu dengar lirik lagu yang jawab keresahanmu. Itu bukan glitch, itu bukan sugesti, itu semesta nyolek kamu pelan. Perhatikan ini. 5. Jalan yang awalnya rumit, tiba-tiba lancar. Ini salah satu tanda paling valid. Rute yang tadinya ribet, macet, mentok, tiba-tiba jadi gampang banget. Kayak pintu yang tadinya rapat, tiba-tiba kebuka seolah-olah ada yang dorong dari dalam. Seringnya kamu sampai bengong. Kok bisa selancar ini? Bisa, karena itu bukan kamu sendirian yang dorong. Lalu apa yang harus kamu lakukan ketika sinkronisitas muncul? Ini penting. Banyak orang sudah lihat tanda, tapi mereka anggap angin lalu. Atau parahnya, di overthinking. Inikah tanda? Atau cuma kebetulan? Atau akunya aja yang lagi butuh validasi? Tahan, tarik nafas. Tanda itu bukan buat kamu tafsirkan rumit-rumit. Tanda itu buat kamu bergerak. Jadi ketika kamu melihat sinkronisitas, 1. Cukup bilang, "Oke, aku lihat." Semesta suka orang yang responsif. 2. Ambil satu langkah kecil ke arah itu. Jangan langsung lompat jurang. Pelan tapi pasti. 3. Jangan nunggu tanda berikutnya untuk mulai bergerak. Tanda itu konfirmasi, bukan izin. 4. Nikmati prosesnya. Sinkronisitas itu bukan ujian. Itu fitur bonus biar kamu nggak merasa sendirian. Kenapa tanda-tanda baru muncul setelah chaos? Karena kamu baru bersih, frekuensi kamu baru jernih, pola lama baru dilepas, intuisi kamu baru bisa kedengaran. Sebelum itu, sebenarnya semesta sudah kasih tanda, tapi kamu sibuk stres, sibuk overthinking, sibuk drama. Begitu kamu naik sedikit, tanda-tanda langsung muncul seperti lampu-lampu kecil di runway pesawat. Semesta basically bilang,
Selamat datang di jalur hidup baru kamu. Ikuti lampunya. Kalau kamu siap dan frekuensi kamu makin kuat, kita masuk ke bab 9, bagaimana semesta menagih komitmen kamu lewat pelajaran kecil sebelum kamu menerima rezeki besar. Kalau kamu sudah sampai fase ini, artinya kamu sudah melewati inkubasi, bertahan dari chaos, mengikuti intuisi, dan mulai menangkap kode-kode semesta. Selamat, kamu sedang berada di jalur cepat menuju realitas yang kamu mau. Tapi, ada satu hal penting sebelum pintunya benar-benar kebuka. Semesta perlu tahu apakah kamu benar-benar siap menerima rezeki besar atau cuma lagi semangat sesaat. Dan jangan keburu takut ya, tes semesta itu bukan kayak ujian nasional yang bikin kamu trauma sama kertas LJK. Tes semesta itu lembut, elegan, tapi nusuknya halus banget. Kayak gigit cabai rawit merah tapi pura-pura kuat. Tes pertama, apakah kamu balik ke pola lama ketika mulai stres? Biasanya muncul begini, kamu sudah belajar tenang, sudah belajar lepas, sudah belajar percaya. Lalu tiba-tiba ada masalah kecil, HP jatuh, kerjaan telat, orang ngomong nyebelin, dan kamu langsung, astaga hidupku berantakan lagi. Nah, itu semesta cuma mau lihat, kamu beneran sudah berubah, atau cuma berubah kalau situasinya aman. Tes ini bukan buat menjatuhkan kamu. Ini buat memastikan pondasimu nggak retak. Karena rezeki besar itu berat, dia butuh kamu yang kokoh. Tes kedua, apakah kamu bisa tetap jujur sama diri sendiri? Kadang tes semesta tidak datang dalam bentuk masalah, tapi dalam bentuk pilihan. Pilihan kecil, tapi maknanya besar. Misal, kamu ditawari pekerjaan yang gajinya gede, tapi bikin kamu balik ke pola lama. Kamu diminta bantu sesuatu yang kamu tahu itu bertentangan dengan healing kamu. Kamu dapat peluang yang terlihat manis, tapi energinya nggak cocok. Di sini semesta mau lihat, apakah kamu pilih kenyamanan lama atau keberanian menuju hidup baru. Seringnya orang jatuh bukan karena gagal, tapi karena mengkhianati diri sendiri. Tes ketiga, apakah kamu beneran percaya sebelum melihat hasilnya? Ini tes favorit semesta karena, ya, lucu juga sih lihat manusia panik. Kamu sudah niat, sudah visualisasi, sudah afirmasi tiap pagi, lalu hasilnya belum muncul, dan kamu mulai ragu. Aku salah ya? Atau semestanya slow respon? Kenapa rezekinya belum landing? Semesta sebenarnya cuma mau tahu, kamu percaya karena kamu percaya, atau kamu percaya hanya kalau ada bukti. Percaya tanpa bukti itu bukan halu, itu frekuensi. Dan justru ketika kamu bisa tenang di fase kosong, itu tanda kamu siap menerima yang besar. Tes keempat, apakah kamu bisa tetap baik di saat kamu sedang diuji? Kadang semesta ngasih tes model sabar level dewa. Contoh, orang yang kamu bantu tiba-tiba nyebelin. Ada komentar random yang bikin hati panas. Kamu melihat orang lain sukses lebih cepat. Di sini semesta mau lihat, kamu fokus sama perjalananmu, atau kamu mulai iri dan mengubah frekuensimu sendiri. Ini penting, karena rezeki nggak bisa masuk ke hati yang penuh komplain. Dia cuma masuk ke hati yang lapang. Bukan lapang karena nggak pernah kena masalah, tapi lapang karena kamu tahu semua proses itu punya waktunya. Tes kelima, apakah kamu tetap melangkah meski pelan? Tes terakhir ini yang menentukan segalanya. Kamu tetap gerak atau kamu berhenti? Karena banyak orang mulainya bagus, di tengah semangat, tapi begitu hasil belum muncul, langsung menyerah. Padahal semesta tinggal bilang, 5 langkah lagi loh, kok berhenti? Gerakan kecil sama dengan energi besar. Konsistensi kecil sama dengan pintu besar. Kadang bukan kemampuan yang dites, bukan juga keberuntungan, tapi ketahanan niat. Dan ketika kamu lulus tes-tes ini, kamu akan merasakan satu hal. Flow, kemudahan,
Sinkronisitas makin sering. Peluang datang tanpa kamu cari, energi kamu stabil. Itu tanda bahwa semesta sudah percaya. Kamu sudah siap. Dan begitu semesta percaya kamu siap, gerbang rezeki itu terbuka pelan-pelan, lalu makin lebar, lalu kadang langsung dibanting kebuka seperti pintu minimarket 24 jam. Yang penting cuma satu, jangan berhenti di fase tes. Karena kamu bukan sedang ditolak, kamu sedang diukur, disiapkan, dan dinaikkan. Kalau frekuensi kamu sudah stabil, kita masuk ke bab 10, puncaknya bagaimana rezeki mulai masuk dengan cara yang kamu bahkan gak kepikiran. Ada satu momen dalam proses manifestasi yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Momen ketika sesuatu di dalam diri kamu tiba-tiba klik. Bukan klik iklan yang bikin kamu nyasar ke marketplace ya, tapi klik batin yang terasa kayak, oh, jadi ini toh maksud semesta selama ini. Biasanya terjadi pelan-pelan. Kadang tiba-tiba. Kadang cuma berupa kesadaran sederhana yang entah kenapa rasanya dalam banget. Dan begitu momen itu muncul, hal-hal di hidup kamu mulai bergerak sendiri tanpa kamu paksa. 1. Kamu mulai sadar, hidup nggak lagi melawan kamu. Ada hari-hari ketika kamu bangun dan rasanya dunia lebih ringan. Bukan karena kamu kena angin surga, bukan karena utang langsung lunas semalam, tapi karena hatimu sudah lebih stabil. Yang dulu bikin kamu panik, sekarang cuma bikin kamu angkat alis sedikit. Yang dulu bikin kamu overthinking 3 hari, sekarang kamu senyumin aja sambil bilang, ini cuma ujian kecil, aku udah pernah yang lebih parah. Di titik ini, semesta tahu kamu sudah naik level. Energi kamu nggak gampang goyah, dan itu syarat utama rezeki deras. 2. Pintu-pintu kecil mulai terbuka, bahkan tanpa kamu ketuk. Rezeki itu punya gaya datang yang unik. Dia suka pura-pura nggak ada, lalu muncul dari arah yang kamu nggak duga. Contohnya, ada orang lama tiba-tiba chat kamu, nawarin peluang. Pekerjaan yang lama tertunda, tiba-tiba cair. Bonus, hadiah, diskon yang munculnya aneh, tapi tepat waktu. Penjualan kecil-kecil tapi konsisten, kayak semesta lagi bisik. Nih, pemanasan dulu. Kamu nggak lagi memaksa, kamu nggak lagi tegang, energi kamu longgar, hati kamu lapang, dan semesta suka tempat yang lapang. 3. Sinkronisitas makin sering muncul. Ini fase favorit banyak orang. Kamu kepikiran satu hal, tiba-tiba ada yang ngomongin hal itu. Kamu niat belajar sesuatu, muncul kelas gratis atau video yang menjelaskan semuanya. Kamu butuh solusi, jawabannya lewat obrolan random di angkot. Ini bukan kebetulan, ini GPS semesta lagi nyala. Dan kalau kamu perhatiin, polanya semakin jelas. Semakin santai energi kamu, semakin cepat kode itu muncul. 4. Yang dulu terasa berat, sekarang jadi mengalir. Ada kalanya kamu sadar, loh, kok sekarang kerjaan rasanya lebih gampang ya? Atau, kok aku lebih cepat paham ya akhir-akhir ini? Itu karena energimu nggak lagi mental kemana-mana, nggak lagi bocor, nggak lagi dipakai buat drama internal. Sekarang semua fokus ke niat, ke tujuan, ke ketenangan. Dan ketika energi terkumpul, hidup mulai bergerak dengan ritme yang sinkron. Kayak menari waltz dengan semesta. Smooth, lembut, nggak saling injek kaki. 5. Lalu datanglah yang disebut rezeki besar pertama. Ini momen spesial. Bukan soal nominalnya, bukan soal bentuknya, tapi soal feeling yang menyertai. Kamu tiba-tiba dapat sesuatu yang
tepat, pas waktunya, pas kebutuhanmu, dan rasanya kayak, loh, kok bisa pas segini? Kok bisa pas sekarang? Disinilah kamu sadar, selama ini kamu bukan kekurangan rezeki. Kamu cuma belum jadi orang yang siap menampungnya. Dan ketika kamu siap, rezeki datang tanpa ditarik. Tanpa drama, tanpa lari-larian. Dengan tenang, dengan hormat, dengan cara yang elegan banget. 6. Kamu mulai mengerti bahwa manifestasi bukan soal uang, tapi soal menjadi. Menjadi tenang, menjadi selaras, menjadi versi diri yang gak mudah goyah. Rezeki itu efek samping, bonus, byproduct. Yang utama adalah perubahan internal. Cara kamu melihat hidup, cara kamu merespons, cara kamu memilih. Ketika karaktermu naik kelas, realitasmu ikut naik kelas. Dan di titik ini, kamu akan sadar satu hal besar. Selama ini, kamu bukan mengejar rezeki, tapi mengejar dirimu yang seharusnya. Dan begitu kamu ketemu versi itu, rezeki sudah menanti dari awal. Kalau kamu sudah sampai sini, berarti kamu sudah siap memasuki narasi penutup. Sebuah pesan inti yang merangkum perjalanan kamu dari awal sampai akhir. Penutup ini akan menjadi energi penyegel yang memperkuat transformasi di 10 bab ini. Ada satu hal yang semesta selalu coba bisikan ke kamu sejak awal perjalanan ini. Rezeki itu nggak pernah hilang. Dia cuma menunggu kamu jadi tempat yang pas untuk pulang. Selama ini kamu mungkin merasa sudah berlari, sudah berdoa, sudah mencoba segalanya. Tapi bawaannya tetap seret. Bawaan hati tetap sumpek. Dan di kepala kamu muncul pertanyaan klasik. Kenapa hidup aku susah banget sih? Setelah 10 bab ini, kamu mungkin sadar sesuatu. Rezeki itu bukan soal keberuntungan. Rezeki itu soal kesiapan. Ketika pikiran kamu kusut, energi kamu tegang, hati kamu sempit, rezeki bingung mau mampir lewat mana. Tapi, begitu kamu mulai ngerapiin batin, nyembuhin luka, ngurangin drama internal, dan belajar nerima alurnya semesta, pelan-pelan kamu berubah. Dan perubahan itu bikin semesta bisa kerja dengan lebih lancar. Sama kayak rumah yang tadi berantakan. Setelah kamu sapu, pel, rapihin meja, buka jendela, dan semprot pengharum, tiba-tiba tamu gampang datang. Semesta juga gitu, dia nyaman sama tempat yang terasa lapang. Perjalanan kamu bukan berakhir di sini. Perjalanan ini baru dimulai. Kamu bukan lagi orang yang sama kayak di bab 1. Frekuensi kamu udah beda. Cara kamu lihat hidup udah berubah. Dan yang paling penting, kamu udah punya bahasa baru untuk ngobrol sama semesta. Bahasa yang lembut, bahasa yang tenang, bahasa yang gak maksa tapi yakin. Mulai sekarang, kamu gak perlu ngejar apa-apa. Kamu cuma perlu jadi seseorang yang selaras dengan apa yang kamu mau. Karena begini, rezeki itu cepet banget ngenalin rumahnya. Dan kalau kamu udah jadi rumah yang pantas, dia pasti balik. Sebelum kita benar-benar tutup, izinkan aku bilang ini. Terima kasih sudah baca sampai akhir. Terima kasih sudah ngebuka hatimu buat pelajaran-pelajaran kecil ini. Dan terima kasih sudah ikut ngejaga energi gelombang semesta tetap jernih, hangat, dan lucu di saat-saat tertentu. Kamu itu ibarat penjaga frekuensi yang diam-diam bantu nyetelin vibe channel ini, biar nggak berubah jadi konten absurd berjudul Cara Menambah Rezeki dengan Merendam Kaki di Air Garam, atau tutorial menarik jodoh pakai bawang putih. Karena ada kamu, perjalanan ini bisa terus berlanjut. Karena ada kamu, semesta punya alasan buat ngirim kode-kode baru. Karena ada kamu, energi baik bisa tetap muter. Dan satu hal terakhir sebelum kita bubar, jangan buru-buru hidup, jangan buru-buru takut, dan jangan buru-buru ngerasa gagal. Semesta itu sayang sama orang yang mau belajar. Kamu sudah belajar.
kamu sudah berubah. Sekarang, giliran semesta yang jalan ke arah kamu. Percaya aja, pelan-pelan tapi pasti, rezeki besar itu lagi cari kamu. Sampai ketemu di frekuensi berikutnya. Gelombang semesta pamit sejenak, tapi energi kita tetap nyala.